apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Karena mabuk, seorang pemuda mencuri celana dalam dan bra perempuan di sebuah indekos di Pati. Seorang guru mengaji di kota Semarang mencabuli belasan anak selama 3 tahun terakhir. Komplotan pemeras tamu hotel dengan modus sebagai wartawan gadungan ditangkap di kota Semarang. Karena terpengaruh minuman keras, seorang pemuda di Pati nekat mencuri celana dalam dan bra milik sejumlah anak indekos. Namun kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum, pelaku dan korban menyelesaikannya secara kekeluargaan. Diduga dalam kondisi mabuk, pemuda ini mengambil celana dan BH milik anak indekos di perumahan Mutiara Ngerang Asri, Juwana Pati. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku sengaja hanya memilih pakaian dalam perempuan yang dijemur di halaman indekos. Para korban baru mengetahui pakaian dalam mereka hilang saat hendak mengangkut jemuran. Mereka juga kaget karena ternyata pelaku adalah seorang pemuda yang tak lain tetangga mereka. Kasus kehilangan pakaian dalam perempuan di indekos ini bukan kali pertama terjadi. Namun yang terakhir pelaku mengambil dalam jumlah banyak. Dari keterangan pelaku dan korban, kasus akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan karena pelaku melakukannya dalam kondisi mabuk. Itu punya teman saya, celana dalamnya 3, BH-nya 1, terus yang satunya lagi cuma BH. Kalau punya saya sendiri itu celana dalam sama BH. Jadi itu nggak hanya sekali atau? Itu hilangnya 1 kali itu langsungan. Sebelumnya udah pernah ada yang hilang atau belum? Pernah hilang, tapi itu pas siang-siang kayak gini. Tapi nggak di itu klasifikasi, soalnya juga nggak bilang ke bapak kosnya. Belum ada laporan atau aduan dari pelajar tersebut terkait hilangnya celana dalam tersebut. Namun kemarin pukul 3 sore hari Minggu tanggal 19 telah diselesaikan secara kekeluargaan antara korban dengan pelaku. Dari pelaku meminta maaf terhadap korban dan sudah dibuatkan surat pernyataan. Dan untuk motif pelaku mengambil ini apa sih, Dan? Kalau motif dari keterangan warga di situ sama kakak kandungnya, pelaku dalam keadaan mabuk. Polisi mengimbau warga untuk tidak menjemur pakaian di halaman rumah, terutama pada malam hari. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang pria di Klaten mencuri tas berisi ponsel dan uang tunai di sebuah toko pakaian. Polisi kini masih menyelidiki kasus pencurian tersebut. Pencurian tas terjadi di toko pakaian di Klaten. Pelaku terekam kamera pengawas mencuri tas berisi ponsel dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Modus pelaku pura-pura datang sebagai pembeli. Pelaku kemudian mencari tas milik karyawan dan dimasukkan ke dalam jaket. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik karena diunggah di media sosial. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus pencurian tersebut. Akibat pencurian, total kerugian korban mencapai Rp2.800.000. Kronologisnya dari rekaman CCTV ini laki-laki ini pura-pura mau membeli pakaian atau membeli apa di toko. Dia melihat ada tas di atas etalase pakaian. Laki-laki ini mengambil tas tersebut dan menyimpan tas tersebut di dalam jaket. Isi dari tas berupa satu kain pun dan uang 800 diambil. Total kerugian kurang lebih Rp2.800.000. Kejadian itu hari Jumat tanggal 17 November 2023. Proses penyelidikan ya Pak? Masih proses penyelidikan. Guna mengungkap dan menangkap pelaku, polisi masih mempelajari hasil rekaman CCTV dan mengumpulkan keterangan saksi. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang guru mengaji di kota Semarang mencabuli anak didiknya sendiri yang masih di bawah umur. Dalam kurun waktu 3 tahun, tersangka mencabuli belasan anak.
Sungguh bejat kelakuan pria berinisial P yang sehari-hari bekerja sebagai guru mengaji di kota Semarang. Ia tega mencabuli anak didiknya sendiri. Ia ditangkap setelah adanya laporan dari beberapa orang tua korban. Menurut pengakuan tersangka, dalam kurun waktu 3 tahun, ia sudah mencabuli 17 anak yang masih di bawah umur. Pencabulan pun dilakukan tersangka di tempat mengajarnya. Kini polisi telah menutup tempat mengaji yang didirikan tersangka. Sebelah kanan saya inisial P, ini seorang guru, dalam hal ini guru ngaji, korbannya ada 17 orang. Untuk kasus pertama, ini peristiwanya terjadi di seputaran Ngalian. Yang korbannya 17, juga korbannya itu adalah tetangga-tetangga dari tempat atau di mana dia mendirikan tempat pengajian, gitu ya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka terancam hukuman paling rendah 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Diduga melakukan tindak pemerasan, 4 wartawan Gadungan ditangkap tim Resmo Polrestabes Semarang. Modusnya para pelaku mengincar dan mengancam korban yang merupakan tamu hotel dengan tuduhan perselingkuhan. Berkedok wartawan media online, inilah 4 sosok pelaku pemerasan dan pengancaman asal Bekasi yang kini ditahan di Mapolrestabes Semarang. Mereka adalah Anthony Castro, Herdiah Mayandini, Kevin Sitinjak, dan Halomoan Arwan. Keempatnya melakukan pemerasan di sejumlah wilayah. Keempat wartawan Gadungan ini ditangkap tim unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang usai memeras seorang warga kota Semarang sebesar 35 juta rupiah. Sebelum menjalankan aksinya, para pelaku melakukan pengintaian dan mengikuti jejak korban. Begitu korban meninggalkan hotel di kawasan Semarang Barat bersama seorang wanita, komplotan pelaku langsung mencegatnya dan mengancam dengan tuduhan baru saja menginap dengan wanita yang bukan istrinya. Korban yang dihentikan kemudian diajak ke salah satu restoran dan diminta segera menyiapkan uang sebagai biaya kompensasi. Kompensasi ini digunakan agar perselingkuhan korban tak diberitakan di media. Lantaran takut, korban memberikan uang sebesar 35 juta terhadap pelaku. Selesai pulang dari salah satu hotel yang berada di kota Semarang, tiba-tiba dihentikan oleh para pelaku yang menuduh korban telah melakukan perselingkuhan atau perzinahan, dan para pelaku mengancam akan mempublikasikan perselingkuhan tersebut. Awalnya para pelaku meminta korban sebesar 70 juta. Kemudian korban hanya sanggup memberikan 35 juta. Komplotan pemerasan ini sudah beberapa hari berada di kota Semarang dan mengincar target dengan cara mengamati gerak-gerik tamu. Mereka mengaku hanya mendapat 1 target korban dan atas sepengetahuan pimpinan media tempat mereka bekerja. Yang disasar tuh yang kayak apa? Diduga ASN awalnya. Kamu tanya itu dulu, resepsionisnya atau gimana? Enggak. Langsung? Iya. Langsung mau tembak gitu enggak? Seragamnya atau? Enggak, masih dugaan kan. Gitu. Saya kenal. Siang masuk hotel atau iya, karena siang kan dikira mencuri waktu jam kerja. Sebelumnya, keempatnya sempat terlibat keributan dengan seorang warga kota Semarang lainnya yang merasa terganggu saat kendaraan yang dinaiki tiba-tiba dihadang dan dihentikan oleh komplotan itu. Tak terima dituduh melakukan tindakan tercela, korban pun melakukan aksi perlawanan hingga pemerasan gagal dilakukan. Modusnya dia mengikuti saya dalam satu perjalanan. Dia tidak mempunyai etika pers, dia mengaku dari media, dan yang perempuan mengaku keluar dari BPA. Kawan-kawan saya pers juga banyak, jadi saya tahu etika pers, sehingga mereka salaman. Setelah terjadi perlawanan dengan saya, kemudian saya telepon polisi dan dia diamankan. Ya, cuma itu saya, dia dengan mengarah ingin memeras saya.
Kini 4 tersangka pelaku ditahan dan akan dijerat ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi juga masih mencari 2 tersangka pelaku lainnya, yakni Rivaldo dan Vijau, yang kabur saat peringkusan. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang.